Halo semuanya, nama saya Yogi Firdaus Duha, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 55, Kelompok 3, yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara, wilayah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi yang diberikan oleh Ibu Yamnur Mahalia mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai, merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas antara lain adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat pemberi wewenang bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu atau kelompok atau institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal ini, proses setiap individu atau kelompok atau institusi akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif dan terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kerja. Berikutnya, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan yang dicapai oleh individu, kelompok atau institusi, serta mampu memberi bukti nyata dari hasil dan proses yang dilakukan. Dalam dunia birokrasi, untuk bentuk akuntabilitas setiap individu berbentuk suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawablah yang menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Berikutnya, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif ini, akuntabilitas dimaknai sebagai hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini, proses setiap individu atau institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kerja. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik menurut Boven tahun 2007. 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berikutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini ada 2, yaitu 1, vertical accountability, dan 2, horizontal accountability. Vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Contoh dari vertical accountability yaitu pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Dan contoh horizontal accountability yaitu KPK dan KPU. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Pertama, yaitu personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain, apa yang saya dapat lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah. Berikutnya, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja. Sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Berikutnya, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok yang ada di dalam institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Berikutnya, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Pertama, perencanaan strategis, strategi plans yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, RPJPD, menengah, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD, dan tahunan, rencana kerja pemerintah atau RKPD, rencana strategis atau Renstra untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, dan sasaran kerja pegawai SKP untuk setiap PNS. Kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasannya langsung. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, nilai-nilai akuntabilitas. Nilai-nilai akuntabilitas ada 9, yaitu kepemimpinan, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, transparansi, kejelasan, konsisten, integritas, dan keseimbangan. Berikut contoh video mengenai nilai-nilai akuntabilitas pada pekerjaan kita sehari-hari. Selamat menyaksikan.
Implementasi integritas yaitu hadir dan absensi sebelum jam kerja. Implementasi tanggung jawab yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu. Implementasi kejelasan yaitu menjelaskan aturan dan ketentuan mengenai tugas yang akan dikerjakan. Implementasi konsisten, contohnya mengerjakan tugas sebaik mungkin hingga mencapai tujuan akhir. Implementasi keadilan yaitu membagi waktu kerja dengan ibadah. Implementasi kepemimpinan yaitu memimpin rapat bersama rekan kerja. Implementasi transparansi adalah memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, contohnya bahwa segala jenis kepengurusan dokumen di Dinas Dukcapil tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Implementasi kepercayaan yaitu tidak memberikan informasi atau data-data kependudukan sembarangan kepada orang lain. Dan implementasi keseimbangan yaitu menjalankan kegiatan yang digemari tetapi tidak melupakan waktu bekerja. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.